Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda di program Rebuk Surabaya yang tentunya dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Makan bergizi gratis tentunya menjadi program dari pemerintah pusat begitu ya. Beberapa saat yang lalu sudah mulai diaplikasikan di Kota Surabaya. Nah, kita tentunya juga ingin tahu semua upaya menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 itu tentunya akan dilalui dengan beragam persiapan dan boleh dikatakan ini adalah salah satunya. Seperti apakah pelaksanaannya di Kota Surabaya? Tentunya akan menjadi sebuah evaluasi tersendiri bagi Bapak Ibu yang ada di Dewan begitu ya. Apalagi ini adalah rumahnya warga Kota Surabaya yang tentunya akan menghadirkan banyak narasumber dari DPRD Kota Surabaya. Untuk hari ini kita akan berbincang secara langsung dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Ibu Ajeng Wirawati. Apa kabar Bu Ajeng? Alhamdulillah baik, Nak Eli. Insya Allah sehat selalu, dan karena memang hari ini obrolannya nggak jauh-jauh juga dari soal pendidikan, terus juga upaya seperti apa mempersiapkan di Indonesia Emas tadi ya di 2045. Seperti apa ini Bu Ajeng kalau makan gratis bergizi Kota Surabaya? Apa evaluasi yang didapatkan Bu Ajeng? Iya, makan bergizi gratis ini adalah program dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Dan ini sudah direncanakan sejak pada pelatihan kemarin ya, sudah ada anggaran APBN-nya, kemudian juga di Kota Surabaya. Nah, alhamdulillah kita bisa mengapresiasi bahwa sebelum 100 hari kerja beliau, di hari ke-85 hari kerjanya, sudah memberikan langsung ke Kota Surabaya. Siswa-siswanya di Kota Surabaya ada 10 sekolah yang bisa merasakan program Bapak Prabowo mengenai MBG, makan bergizi gratis. Jadi sepenuhnya ini sudah dari anggaran pusat, sehingga dari pihak sekolah hanya tinggal menerima saja. Kemudian juga bagaimana nanti evaluasinya, tentu saja dari pemerintah kota dan juga DPRD Kota Surabaya mengkawal lebih dahulu. Bagaimana itu prosesnya, bagaimana pendataannya, bagaimana anak-anak ini bisa memakan gizinya, kemudian juga memastikan juga tidak ada permasalahan pada saat pelaksanaan MBG ini. Diharapkan lancar dan bisa menerima manfaat menuju Indonesia Emas 2045. Bu Ajeng, boleh kita sedikit tarik ke belakang begitu ya. Kemarin kan persiapannya cukup panjang, artinya bahkan sampai di hari H penetapan Kota Surabaya sempat molor sedikit begitu kan. Apa sih sebenarnya yang menjadikan problem artinya untuk makan bergizi gratis tadi Bu Ajeng? Di Kota Surabaya bukan molor ya, tapi lebih kepada ada jadwal dari pemerintah pusat. Dan Surabaya sebenarnya bukan molor, malah sudah ada uji coba di tahun 2024. Jadi sudah ada menerima beberapa sekolah di SD yang menerima makanan. Menerima kurang lebih berapa ya? Kurang lebih sudah menerima 3.000 anak. Jadi mengkaitkan dengan CSR. Jadi tidak lewat APBD, tidak lewat APBN. Jadi Kota Surabaya sudah menjadi pilot project, bahkan kemarin sudah dihadiri oleh Ibu Kofifa dan juga Mas Gibran langsung pada saat pembagian di SPU. Sehingga pada saat 6 Januari kemarin akan dilaksanakan ke daerah lainnya, khususnya di Jawa Timur yang lainnya gitu. Dan di Kota Surabaya pada saat pemberiannya adalah di minggu keduanya, yaitu tanggal 13 Januarinya ya. Sehingga nggak bisa langsung memang kepada 2 dapur umumnya ataupun 10 sekolah. Jadi ini merupakan luar biasa. Jadi bukan terlambat, tapi justru sudah kita memulai lebih dahulu begitu ya. Tanggal 13 Januari dimulai, itu sudah serentakkah di seluruh sekolah di Kota Surabaya atau bagaimana? Akan secara bertahap begitukah? Secara teknisnya Bu Ajeng? Iya, jadi yang pertama ini kepada 10 sekolah di Kota Surabaya dan ada TK, SD, SMP, dan juga SMA, SMK sederajat semuanya. Hanya sekolah negeri kah atau bagaimana ini Bu Ajeng? Tidak, jadi ke semuanya, baik itu dari sekolah keagamaan juga ada, sekolah negeri, SMA, yang swasta juga ada. Jadi sebenarnya itu menyesuaikan dari para penerima manfaat yang bisa diampu oleh para dapur umum yang ada di Kota Surabaya. Dapur umum ini langsung dari BKN yang menunjuk. Jadi sehingga kita di Kota Surabaya hanya menghimpun anak-anaknya itu. Karena Kota Surabaya cenderung pasti di paling banyak penduduknya di Jawa Timur. Sehingga kita kemarin ada 30 kecamatan di Goldi bisa ratusan untuk dapur umumnya. Karena minimal satu dapur umum bisa menerima
terima manfaat 3.000 sampai 3.500 siswa. Itu padahal kita banyak tuh, lebih dari hampir 500.000 lebih mungkin yang ada di kota Surabaya, termasuk yang FFA. Ini juga kita lakukan bertahap, dan ini di 10 sekolah sudah berjalan hingga kurang lebih direncanakan sampai akhir tahun. Untuk kelas selanjutnya akan bertahap. Infonya dari BGM akan di wilayah Karangbelang minggu selanjutnya. Ini kita berharap saja supaya bisa berkelanjutan. Karena ini sebenarnya masih menggunakan dana dari APBN. Jadi dari APBD Kota Surabaya sudah mempersiapkan, tapi kita menunggu jukdes dari pemerintah pusat supaya kita bisa mengebak dan juga meraporkan ya bagaimana SOP yang terbaik yang bisa berjalan NDP di Kota Surabaya. Secara bertahap akan terus berlangsung. Targetnya kira-kira sampai di bulan berapakah? Secara menyeluruh anak-anak di Kota Surabaya ini sudah bisa menikmati makan bergizi gratis dari program pemerintah pusat ini, Bu? Iya, kalau makan bergizi gratis, yang untuk buku sekolah yang sudah berjalan dipastikan akan sampai setahun penuh. Dan ini kan bertahap untuk selanjutnya. Ini kan juga butuh untuk anggaran gotong royong ataupun kerjasama. Sehingga sementara ini kan masih pakai APBN. Nanti kita akan menunggu juknis selanjutnya untuk bisa dari APBD Kota Surabaya bisa bekerja sama, kolaborasi untuk memastikan dan semuanya dari sekolah, dari TK hingga SMA yang ada di Kota Surabaya bisa segera bisa semuanya. Oke. Ibu, dari porsi DPRD Kota Surabaya mengawal program ini itu seperti apa sih, Bu? Memastikan di titik apa saja agar program ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan di Kota Surabaya, Bu Ajeng? Iya, jadi dari awal kita sudah merapatkan juga dari Bangga dan juga dari pimpinan DPRD bagaimana kesiapan jikalau nantinya MBG ini menyerap dari dana APBD Kota Surabaya. Dari perhitungan yang siswa, anak Kota Surabaya, ibu hamil sebagai 58 dan juga para anak-anak balita, hamil itu kurang lebih pastinya lebih ya. 1 triliunan. Cuma kemarin kita ada info kasar ya, itu kurang lebih 10% dari PAD minimal itu. Nanti akan ada upaya gotong royong antara pemerintah Surabaya, pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Nanti kita menunggu juknis dari pemerintah pusat lebih dahulu. Tapi yang jelas kita juga sudah memberikan masukan bagaimana SOP yang terbaik untuk di sekolah dan juga di para ibu hamil dan juga para anak-anak balita di TK, bagaimana ibu balita dan juga anak-anaknya mungkin bisa langsung ke dinas kesehatan. Kemudian untuk dari sekolahnya mungkin bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Kemudian juga bagaimana pengawasan untuk para dapur umumnya dan juga bagaimana peningkatan di sampahnya seperti hasil akhirnya supaya tidak ada food waste ya yang dikhawatirkan orang banyak. Makanya kita harus bisa menandeng DLH secara aktif dan efektif. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Begitu ya, masih ada banyak hal tentunya yang bisa kita perbincangkan berkaitan dengan tema kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira. Anak Indonesia
Indonesia. Du, du, pida, pidu, du, 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 biduah. Kita anak Indonesia, senang dan ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas. yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi Talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Du, du, pita, pidu, du, 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 biruba. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Bisa amin. Lagi. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan hari ini kita masih berbincang bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dan tentunya sangat tepat begitu ya dengan tema kita untuk hari ini, lebih pada makan bergizi gratis. Seperti apakah pelaksanaannya di Kota Surabaya? Ini tentunya akan menjadi pembahasan yang sangat gayeng begitu ya kalau katanya orang Surabaya. Gayeng banget kalau ngobrol soal pendidikan, kesehatan. Ini karena langsung bersentuhan dengan masyarakat Kota Surabaya. Bu Ajeng, kita ingin tahu juga, ini berkaitan dengan menu. Kemarin kan banyak sekali suara yang bermunculan, berpendapat sebenarnya, karena menginginkan program ini benar-benar bisa dirasakan secara maksimal gitu kan, baik oleh seluruh masyarakat. Seperti apa Bu menunya? Ibu sempat terjun langsung melihat pelaksanaannya begitu, apa mungkin evaluasi yang bisa disampaikan? Iya, kemarin saya pergi langsung di dua dapur tersebut, yaitu yang melayani di Kecamatan Wonocolo dan juga Kecamatan Rungkut. Sehingga
di situ sama alhamdulillah juga maksudnya dalam artian sama kita mereka mengikuti arahan seperti dari Kementerian Kesehatan. Itu ada mengenai gerakan makanan sehat ya, yang mengenai isi piringku. Di situ ada memastikan ada buahnya, dan juga yang kedua ada sayuran, kemudian yang ketiga ada lauk pauk yang protein nabati atau protein hewani, dan juga yang ketiga nih pastinya yang energi lokalnya lah, seperti karbohidratnya seperti apa yang secara kelokalan sesuai, tidak melulu masih Nasi, oke. nanti ke semua ini kan kita ingin mengajarkan pada anak-anak ini dan juga para ibu hamil sehat itu harus seperti apa. Mengajarkan harusnya pilih nih idealnya tuh berisi seperti apa. Jangan sampai kita makan pagi, makan siang tapi nggak pernah dibarengi oleh buah seperti itu. Nah kemudian tidak pernah atau malah isinya karbo semua, nasi sama mie gitu. Nah ini kan kita juga inginlah memastikan arah warga kota Surabaya siap dengan generasi emas dengan mempersiapkan inilah contoh yang terbaik, mempersiapkan yaitu sarapan ataupun makan siang ya yang di sekolah itu idealnya seperti ini, karena kita harus bertahap, ada yang di PAUD dilaksanakan pagi, ada juga yang di SMA dan juga SMP dilaksanakan siang, sehingga nanti bisa terbiasa mengkonsumsi makanan bergizi, karena sekarang juga banyak penyakit, anak-anak kecil sudah mulai cuci darah, Cuci ya darah, itu kita betul. juga khawatirkan. Jadi sehingga ini harapan juga pihak wali murid juga mendukung, dan juga para guru-guru juga menyarankan juga. Kemarin juga kelihatan juga anak-anak yang belum habis Nah, sayurnya. Kenapa? Ditanyakan, oh kenapa? Ternyata di rumah nggak pernah diajarkan makan sayur. Padahal ini kan sekarang mungkin nggak kelihatan, anaknya makin segar, masih lincah, tapi mungkin makin kerasa 20 tahun lagi dan sebagainya. Nah ini kan kita memang walaupun tidak banyak perencanaan lainnya, jadi saja kita mendorong untuk bisa efektif untuk anak-anak ini benar-benar bisa menyerap gizi. Oke, baik. Semoga deh dengan makan siang gratis ini bisa sebagai apa ya, project juga buat anak-anak yang di rumah mungkin agak rewel begitu di sekolah diawasi oleh gurunya, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mau makan, lauknya ada, sayurnya juga habis. Itu kan satu hal yang apa, progres yang sangat baik ya Bu Ajeng. Tapi Bu Ajeng, respon yang ditunjukkan oleh anak-anak kita gimana Bu? Artinya pada saat Ibu terjun ke lapangan itu mereka cukup antusias kah atau bagaimana? Iya, Reaksi yang dilihat. anak-anak ini kan beragam ya. Ada juga yang sampai senang sekali dan sampai sedih karena memang di rumah dari pihak orang tuanya jarang memberikan makanan pagi ataupun makan siangnya ataupun awal kadarnya. Lihatnya pun dengan ada ayam dari ayam teriyaki atau mau menunya, kemudian juga ada buah dan juga ada sayur. Jadi mereka sangat senang dan makan dengan hal-hal. Jadi kita juga bersyukur juga karena memang kondisi masyarakat kita kan beragam. Ada yang bisa mampu menyediakan sarapan di rumah, ada yang tidak. Kemudian juga ada anak-anak yang memang alergi ya, tentu saja kita memastikan nanti ke depannya bukan lebih itu, tapi dari pihak bagian juga bisa mempersiapkan dan kita juga bisa memenuhi nilai gizi tersebut gitu. Dan juga anak-anak ini harus dibiasakan sedari dini tidak pilih makanan. Harapannya seperti itu kan. Jadi dari TK bahkan dari SD bilang, nggak mau ya ini, maunya ini ya. Ini kan padahal kita infokan kembali lagi ini yang baik, ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat. Oke. Sambil mengedukasi juga ya. Berarti ada karbo itu nasi, begitu ya. Ada lauk, entah itu ikan begitu kan. Termasuk juga buah. Antara sayur dan buah ini pilihan atau selalu ada? Ada sayur, ada buah Bu Ajeng untuk menunya itu tadi. Iya, pastinya ada sayur, ada buah juga. Oke, baik. Ibu, beberapa masukan juga yang sempat kita baca begitu ya, yang bermunculan di media. Anggaran per porsi itu juga banyak dipertanyakan. Mumpuni nggak? Artinya dengan nominal itu anak-anak bisa mendapatkan makanan yang benar-benar sesuai begitu kan dengan apa komposisi yang diharapkan Bu Ajeng. Jadi kemarin kan memang ada sedikit terkaget-kaget juga ya warga negara itu semuanya, karena anggaran yang kita ini siapkan 10.000, karena ini sebenarnya itu juga apa ya, kalau di kota Surabaya pun mungkin angka segitu, angka itu masih bisa dimanfaatkan yang untuk makanan yang benar-benar sesuai dengan nilai gizi, karena kita kan harus punya perencanaan, karena ini kan sifatnya dapur umum, jadi tidak kita beli sekali seperti halnya pada saat uji coba.
kita yang pesan bekerja sama dengan ojol ya, kemudian makanan sekali pesan seperti itu. Jadi kita fungsinya adalah catering. Dengan 10.000 ini sangat memungkinkan dan bahkan infonya kemarin dari bagian minimal 2 kali ada susu. Oke. Dalam hitungan apa minggu? Dalam satu minggu itu ada 2 kali? Minimal ada susu. Oke. Jadi benar-benar harapannya bukan cuma 4 sehat ya, benar-benar 5 sempurna gitu ya. Itu zaman dulu, sekarang beda lagi. Sudah beda lagi ukurannya. Bu Ajeng, kalau untuk proses pendistribusiannya gimana evaluasinya? Ini secepat apa memastikan makanan itu benar-benar diterima dengan kondisinya masih fresh, Ibu? Iya, ini dari BGN ini ada beberapa syarat ya, khususnya syarat untuk menjangkau prima manfaat ini dipastikan tidak boleh lebih dari 2 kilometer, kemudian juga memastikan alurnya sejalan dan sebagainya, sehingga kita kemarin dari BGN juga saya mendengar minimal 3.000 dengan sampai 3.500 manfaat ini radius sekolahnya tidak boleh jauh-jauh. Jadi yang satu kecamatan itu kan ada satu ya di Wonocolo, ada satu yang di Rungkut. Ini benar-benar sekolah terdekat. Contohnya yang di Rungkut ini ada baru melayani 1 TK, 2 SD dengan 2 SMA seperti itu. Jadi SMP-nya nggak ada di situ, jauhan. Betul. Kemudian kalau di Wonocolo ini TK untungnya ada, SD dan juga SMA, SMP, SMA, SMK pas semuanya ideal ada. Jadi kita memang menghitung sesuai Jarak dengan ya. kondisi yang ada di masing-masing dan juga di Surabaya. Oke, Ibu ada TK, SD, SMP, bahkan sampai tingkat SMA begitu kan. Porsinya gimana Bu perbedaan? Termasuk juga menu. Saya ingin kembali sedikit. Ada nggak beda antara yang anak TK sampai dengan jenjang yang SMA tadi? Ya, yang kemarin sih saya lihat dari SD dan SMP hampir sama ya, karena kurang lebih kan kebutuhan untuk gizi ataupun kalori kita 2.000 atau 500 kalori. Kemudian yang dihasilkan yang tadi kemarin ditisahkan sekitar 400 kalori. Tapi kemarin kalau ada yang menyampaikan belum cukup, nanti mungkin dari di perhitungan mungkin di berat badannya mungkin belum cukup. Karena kadang kan semua anak-anak kan bermacam-macam. Tapi yang jelas kita lihat kemarin di posisinya SD sampai SMP sama mungkin hampir sama, mungkin yang TK-nya yang mungkin lebih sedikit. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga ya. Usianya tumbuh kembangnya seperti apa. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali Ibu. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Tentunya masih di program Rembuk Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah, kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatmu mungkin saja beda, dan hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah,
ternama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat di dunia. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih pemirsa Anda yang masih bersama dengan kami. Tentunya masih di program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan pemirsa Garuda TV, satu hal yang mungkin wajib Anda ketahui begitu ya. Kalau program Rebuk Surabaya ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya dan ini tentunya akan menjadi rumah bagi warga Kota Surabaya untuk bisa mendapatkan beragam informasi berkaitan dengan apa saja yang mungkin bisa menjadi sebuah jalan untuk bisa mencari jawaban dan juga solusi begitu ya. Ini sedang dilaksanakan program makan gratis dari pemerintah pusat. Nah, ketika Anda ingin tahu seperti apakah implementasinya di Kota Surabaya, di sini saatnya Anda bisa mendapatkan jawabannya. Dan kembali kita bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bu Ajeng, ini kalau bicara Juknis, detail apa sih Bu mengatur mereka yang mengelola itu untuk bisa sesuai dengan program pusat sampai pendistribusian sampai dengan menyajikan makanan itu sendiri, Bu Ajeng? Untuk Juknis sampai sekarang pemuka daerah Kota Surabaya masih belum mendapatkan, sehingga kita menunggu untuk kita dari pemerintah kota mendapatkan info lanjut mengenai Juknis yang bisa dilakukan di Kota Surabaya. Yang jelas dari pemerintah Kota Surabaya sudah sangat siap ya dari anggaran dan sebagainya. Kemudian juga dari BKN Kabupaten Umum kita sebagai penerima, sehingga papan teknis itu tidak langsung dilakukan oleh pihak Badan Gizi Nasional sendiri. Betul. Jadi kita ingin memastikan bagaimana menolong istilahnya itu mengkawal juga. Benar di daerah kita lagi di situ ada berapa SD SMP kemudian manfaatnya disesuaikan dengan data-data yang ada di dinas pendidikan. Ini kita hanya memakai cross dan recheck saja. Saya akan nanti ke depan juga benar-benar dilibatkan ya ke semuanya. Saya tidak kemarin sampaikan supaya nanti tidak hanya dari pemerintah kota daerah saja yang dilibatkan, tapi juga bahkan dari masyarakatnya pun juga benar-benar bisa terlibat dan merasa terlibat. Bahkan kemarin ada infonya ada ibu kantin yang kebingungan ya. Ini bagaimana nih ya? Nanti ke depannya. Nah, ini yang jelas sudah ada Juknis ke depannya mengenai bagaimana untuk
menganalisis dan juga memberikan solusi pada pelaksanaan supaya MBG ini bisa lancar. Ya betul. Jadi kalau upaya melibatkan masyarakat ini berarti akan diupayakan ya Bu ya. Artinya mungkin sebagai penyedia itu ada sebuah ketentuan khusus kah harus melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sana Bu? Bu Iya, Ajeng? kemarin saya sendiri sudah sampaikan kepada BDN mengingatkan bahwa minimal walaupun pengantarnya sebagai warga lokal ataupun para, kalau chefnya kan tidak bisa, pastinya kan harus benar-benar yang ahli. Oke. Kemudian dengan tukang pendampingnya, masakannya, bagian penyajinya seperti apa. Asistennya lah ya. Dibahas itu Siap. sebagai warga lokal karena kita ingin memastikan program makan gizi gratis ini dia menimbulkan fungsi dampaknya pada gizi tapi juga fungsinya pada pemberdayaan tingkat lokal. Oke, kalau di Komisi D Bu setelah ini berjalan, Ibu terjun secara langsung, poin-poin apa saja sih Bu yang masih menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk MBG ini? Bu Ajeng. Iya, yang giling operasi yang kemarin kita inginkan ada koordinasi lebih lekat kembali ya Oke. antara Pak DGN dengan Dinas Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan dan juga DLH supaya nanti bisa keseluruhannya SOP ini bisa terlihat jelas dan juga benar-benar bisa personalisasi dan juga bisa kawal terus lah untuk pelaksanaan kelancarannya. Kemudian yang kedua kembali pada saat pemberian makanan ini, ini kan anak-anak kadang-kadang kemarin kan masih ada yang pakai plastik, berarti kedepannya akan langsung menjadi tempatnya aluminium begitu, supaya bagaimana itu mengurangi sampah, tidak meningkatkan dampak kegiatan sampah di Kota Surabaya. Kemudian juga anak-anak yang kemarin kan sangat antusias, kadang-kadang kita di lantai gedung SD-nya kan sudah bertingkat, kadang bawa ke apa saja kesulitan, nanti diharapkan Dinas Pendidikan bisa turut serta dengan BGN juga membuat satgas jadi bisa dibantu oleh kakak-kakaknya yang di kelas 6 SD bisa membantu di adik kelasnya. Jadi supaya nanti benar-benar dilibatkan dari skala hubungan sekolahnya, baik juga muridnya dan juga kepala sekolah juga dilibatkan sehingga bisa lebih menjaga kelancaran MBG. Oke, Bu Ajeng, ini kan bukan program yang sekali selesai begitu ya, tapi justru berkelanjutan dan diharapkan bisa terus secara menerus begitu kan. Dari Komisi D, butuhkah sebenarnya tim khusus, pengawas khusus untuk bisa mengawal program ini, Bu Ajeng? Tim khusus kita ya tentu sudah ada juknis, sudah ada SOP yang sudah kita buat bersama-sama dengan BGN yang pemerintah kota daerah, kayaknya sudah cukup tanpa harus melakukan tim khusus karena kita di sini kan lihatnya kan pada saat anak-anak bisa menyerap gizi seperti itu dan mereka ini bisa menyerap gitu kira maksimal, pelancaran juga baik, tidak terhambat, tidak pada saat makannya pun juga tidak mengganggu pelajaran gitu. Jadi saya kira masih belum. Selama itu kita sudah bisa membuat SOP yang jelas dan saya yakin pemerintah kota Surabaya bisa melaksanakan OP harus sesuai dengan standarnya ini. Kadang itu kan yang menjadi kekhawatiran kita 1 tahun berjalan oke, begitu kan. Di tahun berikutnya mungkin dari segi kualitas makanannya, gizinya, termasuk juga fresh penyajian makanannya untuk memastikan semua itu berjalan seperti di awal sekarang ini bahkan jauh lebih baik. Itu adakah nantinya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di Dewan, khususnya Komisi D? Kalau yang jelas sementara ini kan belum ada juknis. Juknis ini kita ada SOP. Nah, SOP ini mungkin bisa dibuat isinya bukan satgas ya, mungkin dari peraturan wali kota ataupun yang lainnya supaya benar-benar bisa mengawasi ataupun memastikan standarisasi yang ada di Dinas Pendidikan, Dinas Dinas Kesehatan dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang pastinya juga satu rumpun dengan Badan Gizi Nasional. Oke deh, jadi memang semoga pelaksanaan dari makan bergizi gratis ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan arahan dari pusat dan Kota Surabaya tentunya juga yaitu tadi bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Bu Ajeng, selain makan bergizi gratis di Komisi D, adakah program lain yang mungkin masih berkaitan dengan pendidikan yang tengah berlangsung di Kota Surabaya, Ibu? Ya, kalau pendidikan banyak ya. Maksudnya kemarin kan ada wacana tentang libur 1 bulan full. Pada saat Ramadan nanti ya? Ya. Bagaimana hasilnya? Kita masih udah semester kedua ya. Iya. Tapi yang jelas itu kan butuh kajian kembali. Saya kira juga dari pihak Dinas Pendidikan
mungkin ke belakangnya karena sudah masuk semester kedua itu saja sih. Kemudian wacana mengenai UN diadakan Adakan kembali. kembali. 2026 kan ya Bu ya? Ya itu kita masih belum tahu kajian pasti. Karena UN ini kan berbeda dengan UN zaman kita dulu. Kan UN ini kan hanya asesmen nasional yang memang sekarang hanya bisa dirasakan oleh sampel ya, 15 anak atau 15 anak sekolah ataupun per kelas ya. Pokoknya 15 anak sekolah, diharapkan semuanya anak bisa melaksanakan ujian UN gitu. Tapi berbeda seperti itu. Kalau dulu kan ada ujian dengan mata sendiri, kalau sekarang penilaiannya masih secara sekolah. Oke. Kemudian juga ada kebebasan yang dikaji kembali karena kita kemarin masih kesusahan, zonasi masih belum bisa menghimpun anak-anak yang ternyata masih jauh dari sekolah negeri. Gitu. Tapi di luar dari pendidikan yang terbaru masih mengenai kesehatan ya, BPJS ya. Apakah ke depannya bisa lebih sama lebih baik dengan BPJS. Saya dapat banyak bekal kayaknya di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu ya. Nanti saya akan coba kulik lebih dalam lagi dari tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Kita anak Indonesia, senandung ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita. Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita
Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Bagaimana? Sudah nggak sabar kan untuk bisa dengar jawaban dari narasumber kita yang sangat luar biasa di hari ini, begitu ya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ibu Ajeng kembali, selain makan bergizi gratis tadi, kita lanjutkan juga dengan tadi beberapa wacana yang sempat Ibu sebutkan, gitu kan. Gimana? Ini kalau bicara soal libur sekolah selama Ramadan dulu nih yang ingin saya gali lebih dalam. Itu nantinya akan full kita mengikuti keputusan pusat atau ada sibuk kelonggaran, artinya tiap-tiap daerah, artinya Kota Surabaya begitu ya, boleh menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bagaimana Bu Ajeng? Iya, yang jelas untuk pendidikan itu sangkutnya memang harus satu pintu mulai dari pusat, sehingga karena ini namanya libur sih akan mempengaruhi kurikulum. Nah, kurikulum ini kita masih mengikuti kan aturan pusat, sehingga kita bisa menata kembali. Kemarin kan sempat libur lama karena libur tahun baru ya. Nah, ini kan juga nanti kalau mau ya diwacanakan libur full nanti, 1 bulan harus bisa diatur kembali. Bahkan untuk anak-anak yang setelah ini mau naik sekolah naik tingkat ya, baik dari kelas 12 mau ke mahasiswa, kemudian juga kelas 9 mau masuk ke jenjang SMA. Ini kan dikhawatirkan akan kaget, akan mempengaruhi ataupun membebani proses belajarnya itu. Nanti akan bisa lebih dikaji kembali. Tapi yang jelas dari masyarakat yang menerima EVO itu merasakan senang ya, karena kita juga bisa merasakan zaman dulu seperti itu, anak-anak bisa full juga merasakan indahnya bulan Ramadan. Aduh, kalau saya sih lebih apa ya, janganlah kalau full libur begitu kan, anak-anak juga butuh sebuah kegiatan yang positif. Artinya terlalu libur panjang itu kadang juga apa ya, menjadi bukan libur ya, tapi belajar di rumah. Bukan libur full. Jadi salahnya kan kemarin kan dipotong. Harusnya memang sudah ada kegiatan yang bersifat keagamaan. Dalam artian ini kita untuk memperbarui atau merefresh moral-moral anak. Nah sekarang kan memang anggapannya anak pondok kita, Ramadan ya Bu ya, istilahnya. Walaupun yang anak SD nggak mungkin minat ya. Jadi sekarang kan kondisinya, tantangannya kan anak-anak sudah dititipkan di sekolah, artinya moralnya orang tuanya mungkin udah nggak ngajarin gitu ya, mungkin sudah lupa. Nah, ini kalau dengan adanya dibarengin dengan kegiatan khusus di bulan Ramadan ya, bukan libur satu full ya, kegiatan khusus di bulan Ramadan, termasuk peningkatan moral, kemudian juga beralih ke lebih kepada tadarusan bersama, sholat bersama, tarawih bersama, ataupun membuat berbagi takjil bersama, itu akan bisa meningkatkan nilai-nilai moralnya anak-anak itu sendiri kembali. Diharapkan seperti itu. Cuman tapi itu tadi ya, kembali butuh dikaji lagi dan sepertinya belum akan dilaksanakan pada Ramadan tahun ini ya Bu. Harus kita siapkan lebih baik lagi. Semoga baik. Terus kalau untuk tadi Bu UN, wacana UN yang 2026 kabarnya begitu ya, beberapa informasi yang sudah kita sempat baca juga. Itu seperti apa Bu kalau untuk Kota Surabaya merespon kabar itu Bu Ajeng? Yang jelas kita sudah siap. Sejauh mana itu dari para kepala sekolah, para murid, dan juga para wali murid ini bisa benar-benar sesuai. Kalau memang itu berdasarkan nilai, nah kita akan memastikan dari awal kita sudah ada online transparansinya, jadi tidak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan memang zonasi, karena kondisi kita Kota Surabaya kan dari dulu kan masih belum merata untuk SMP-nya dan SD-nya, sehingga dari kemarin juga ketumpuk biasanya di satu wilayah tertentu seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga
setuju juga bahwa memang sistem zonasi ini bisa mengurangi kefavoritan. Jadi kalau dulu kan masih ada pembedanya, Mana sekolah dikotomi antara favorit? favorit Oke. dan tidak favorit. Kalau yang negeri nanti dikiranya seperti ini, yang Oke. swasta akan dikenalnya dilabelkan seperti ini. Itu Seperti itu, kita oke. tidak mau seperti itu. Kadang kita juga mengakui juga perlu adanya kecerdasan yang 9 itu. Oke. Benar-benar bisa bicara di kota Surabaya, tidak melulu mengenai matematika, bahasa Indonesia ataupun ilmu ekses lainnya. Oke, Bu, berarti kalau pertanyaannya PPDB tahun ini bocorannya berarti jelas akan ada perubahannya kah berkaitan dengan zonasi itu tadi, Bu? Kita kemarin sudah memberikan masukan kepada Komisi 10 DPR RI bahwa pentingnya nilai prestasi ini dimasukkan dalam zonasi. Karena Oke. jika memang untuk pure zona tanpa mengindahkan nilai raport apapun lainnya, ini akan dikhawatirkan mengurangi motivasi belajar anak. oke. Seperti itu. Itu kita sudah sampaikan. Harapnya bisa berubah di tahun ini. Karena itu tentunya juga bisa menjadi evaluasi pada saat PPDB tahun kemarin ya Bu ya, yang masih tentunya banyak sekali catatan-catatan khusus begitu kan. Kalau usah belajar yang penting rumahnya dekat. Baik, kalau untuk kesehatan nih Bu, ini setelah pendidikan kita beralih ke kesehatan. Kabarnya Kota Surabaya setelah Rumah Sakit Surabaya Timur ini sedang bergerak ke program baru ya Bu ya, pembangunan rumah sakit baru di Kota Surabaya, Bu Ajeng. Ya, kemarin mau tepat pembahasan di Komisi D tahun 2024, kita ada anggaran untuk Rumah Sakit Surabaya Selatan, oke. Karena di situ sudah ada aset ya karantinanya, dan juga kita akan meneruskan di Rumah Sakit Surabaya Utara. Tapi kembali lagi kita butuh kajian yang memastikan ini bisa berjalan dan memberikan fungsi. Karena ini sangat berkaitan erat dengan BPJS. Baik. Kita kemarin jangan sampai ada rumah sakit RSUD Kota Surabaya rugi akibat BPJS ataupun lainnya. Oke. Kalau soal kesehatan, targetnya Kota Surabaya itu seperti apa sih Bu? Target yang ingin dicapai pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Surabaya, Bu Ajeng? Ya pastinya masyarakat sehat ya, jadi ini mengurangi. Tidak perlu, tapi ketika sakit, ketika butuh layanan gitu kan, harusnya bisa tercover begitu. Bagaimana Bu Ajeng? Jadi dari awal juga kita menyampaikan rumah sakit itu adalah kuratif dan rehabilitatif. Kita punya puskesmasnya, udah setiap tahun kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puskesmas, renovasi, SDM dan sebagainya, supaya para warga Kota Surabaya, KTP Surabaya ini bisa melakukan pencegahan preventif di puskesmas. Harapannya itu supaya di situ ada posyandulansia, ada posyandu remaja dan sebagainya, supaya mengurangi mengurangi antrian di rumah sakit itu. Tapi ternyata sekarang masih banyak antrian juga di rumah sakit, sehingga memang diperlukan untuk dibukakan kemarin Rumah Sakit Surabaya Timur. Rumah Sakit Surabaya Timur ini yang kemarin sudah diresmikan, itu artinya sudah mulai bisa digunakan ya fasilitas yang ada di sana ya Bu Ajeng ya? Iya, Rumah Sakit Apa update terbaru Bu? Eka Chandra Untuk beberapa ya. Eka Chandra ini betul. Ini Rumah Sakit Eka Chandra ini sudah bisa, IGD-nya sudah jalan, polinya juga sudah jalan. Ini tinggal tunggu aja dengan BPJS, insya Allah mungkin minggu ini ataupun maksimal harus bulan inilah divisi 5 untuk yang rawat inap, sebagainya atau rawat jalannya BPJS. Oke, baik. Ini tentunya akan ada banyak tambahan fasilitas kesehatan baru, yaitu tadi bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat begitu ya. Baik ketika itu tadi harapannya sehat semua warga Kota Surabaya, tapi ketika mereka butuh layanan masyarakat itu bisa tercover dengan baik. Itu yang menjadi harapan kita bersama Bu Ajeng. Selain masalah pendidikan dan kesehatan, ada hal baru lagi kah ini yang di Komisi D yang tengah menjadi perbincangan Bu Ajeng? Iya. Wisata ya. Ada apakah wisata baru di Kota Surabaya? Kita ingin lebih semakin memunculkan tempat-tempat wisata di Kota Surabaya. Kan sekarang lagi trennya sudah ada Kota Lama kemarin. Kemudian juga ada di Peneleng ada rumahnya Pak Karno ya. Karno. Kemudian yang terbaru ini kita juga berusaha merevitalisasi para cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, khususnya berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Yang tadi mungkin kita sudah merencanakan mendesain ulang untuk
Taman Bungkul, karena ini kan ikonik kota Surabaya. Betul. Jadi yang tempat rujukannya muslimat ya, muslim, jadi untuk bisa nyaman di sana, juga benar-benar wisata yang bisa berkota rapi. Seharapkan nanti ke depannya bisa lebih dibuka kembali. Wah, ini sepertinya 5 tahun mendatang akan ada banyak titik-titik baru, spot-spot baru yang berkaitan dengan wisata di kota Surabaya. Kita harus jeda kembali Ibu, dan tentunya di segmen terakhir nanti seluruh pemirsa Garuda TV Anda bisa kembali menyimak begitu ya berkaitan dengan tema kita di hari ini, makan bergizi gratis. Ini masih bersama dengan anggota komisi di DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian Mengungkap mengambil berbagai tindakan yang pandangan jelas. dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat di dunia. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus Difabel sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan ya Bersama yang ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat ini bagaimana pengaruh Indonesia kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV.
Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV. Sampai kita di segmen yang terakhir. Itu artinya tamu kita di hari ini, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, akan memberikan closing statement-nya berkaitan dengan tema makan bergizi gratis. Catatan apa saja, pesan apa Bu Ajeng mungkin yang bisa disampaikan baik itu untuk pemerintah Kota Surabaya dan juga seluruh masyarakat di Kota Surabaya, Ibu, monggo. Iya, diharapkan dari makan bergizi gratis ini bisa bertahap, bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Surabaya. baik. Kemudian dari pusat, dari BGN, benar-benar bisa berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya, khususnya dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, yang jelas kita juga menginginkan makan bergizi gratis bisa dievaluasi secara bertahap. Bagaimana itu dari pihak unit kesehatan sekolahnya seperti itu, kemudian bagaimana mengukur gizi anak-anak yang ada di sekolah, memastikan nilai pelajarnya sudah semakin efektif di sekolah seperti apa. Kemudian juga diharapkan nanti ke depannya juga para wali murid, para juga yang ada di sekolah lebih bisa membiasakan mengenai pola makan bergizi di Yang sehat, dalam lebih rumah. sehat begitu ya. Kemudian yang terakhir pastikan juga bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan lokal sekitar. Oke, insya Allah semoga semua pelaksananya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Manfaatnya juga bisa lebih dirasakan untuk seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Sukses selalu Bu Ajeng, selamat kembali bertugas. Kita nantikan begitu ya. Banyak kabar-kabar baik lainnya. Ini karena Ibu di Komisi D, hal yang paling banyak berita dinantikan oleh seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Oke, baik. Kita sudahi dulu perbincangan kita di hari ini, pemirsa. Terima kasih sudah membersamai kami di program Rembuk Surabaya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana Info Miss Wow hanya di Garuda TV.